Ya, shalom, selamat pagi menjelang siang hari ini berkumpul uh, setelah ibadah di BC di Cililitan, Jakarta Timur. Saya bersyukur untuk ibadah, dan hari ini kita berada dalam ibadah di mana memperingati ibadah pencurahan Roh Kudus. Di sekitar 2020 tahun lalu, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, Roh Allah berkarya dengan luar biasa. Saya baca dalam sejarah kurang lebih 30-40 tahun pertama di mana Roh Kudus dicurahkan, sehingga kebenaran firman Tuhan diberitakan hanya melalui 120 orang murid-murid di dalam sejarah Kisah Para Rasul, ya. Dan 120 orang murid-murid, mereka memberitakan firman Tuhan. Kurang lebih saya baca dalam sejarah di dalam Kisah Para Rasul, kurang lebih sekitar 32 negara diinjili di berbagai macam. Nah, dari situlah bayangkan, di zaman itu belum ada teknologi, belum ada pesawat, belum ada kapal layar yang canggih kayak zaman sekarang, belum ada mobil, motor dan sebagainya. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi 120 orang di Yerusalem, di tepatnya di kamar loteng Yerusalem, hanya 120 orang yang penuh Roh Kudus kami nanti dengan sungguh-sungguh, maka firman Tuhan diberitakan ke berbagai macam bangsa di zaman itu. Kegerakan Tuhan luar biasa, lawatan Tuhan luar biasa. Kita berada di zaman ini teknologi yang sangat membantu sekali. Tetapi yang saya ingin tekankan, teknologi itu hanya sarana saja. Tanpa diurapi oleh Roh Kudus, tanpa dituntun oleh Roh Kudus, tanpa dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dan Roh Kudus bekerja melalui media, melalui setiap anak-anak Tuhan yang menyampaikan kebenaran, menaikkan pujian rohani kepada menyenangkan Tuhan. Kalau tanpa diurapi, tanpa dipenuhi dengan Roh Kudus, maka itu hanya kata-kata biasa saja. Tetapi kalau dipenuhi dengan Roh Kudus, firman Tuhan katakan ada punya kuasa yang besar. Nah, di dalam momentum ibadah memperingati di mana Roh Kudus dicurahkan 2020 tahun lalu ini, firman Tuhan sebagai pendahuluan saya bicara tentang Roh Kudus ini yang pendahuluan. Tetapi saya ingin menekankan di masa-masa ini ada satu pandemi, yaitu virus COVID-19 yang begitu bekerja merajalela di berbagai macam bangsa di bumi ini, berbagai macam daerah, di kota kecil, kota besar, daerah-daerah di seluruh bumi, bahkan di seluruh Indonesia secara khususnya. Nah, kita berada di masa-masa selain memperingati Roh Kudus bekerja dengan dahsyat 2020 tahun lalu, kita berada di masa yang tidak enak di zaman ini. Berbagai macam manusia berada dalam masa-masa semuanya dibatasi, kemana-mana harus pakai masker, kemana-mana harus cuci tangan. Ya, kalau kita harus membatasi untuk berada di kerumunan, bahkan dilarang untuk membuat kerumunan. Biasanya di zaman dulu orang hidup ya kemana-mana saja hidup, ya bahkan hidup kacau balau, ya kayak ke tempat-tempat yang tidak baik, semacam ke prostitusi dan sebagainya, orang bergaul sembarang dan sebagainya. Nah, hari-hari ini sangat-sangat dibatasi, ya sangat-sangat dibatasi. Bahkan tidak boleh. Kenapa? Karena ketika kita tidak tahu siapa yang kita jumpai, akan menularkan virus kepada kita. Bukan menularkan berkat Tuhan, tetapi menularkan virus. Oleh sebab itu hari-hari kita dibatasi. Bahkan ada bahasa yang terkenal, yang viral hari-hari ini, the new normal, saudara. The new normal, saya lihat di dalam tulisan di berbagai macam media, saluran, baik itu melalui biasanya pengumuman setiap sore hari dari Ketua COVID-19 Nasional Indonesia Muda. Jadi ketika kita masuk di dalam dunia normal, bukan kita bebas, saudara. Ternyata seluruh tempat-tempat ibadah, baik itu gereja, masjid, wihara dan sebagainya, ya tempat-tempat umum, ya seperti sekolah dan sebagainya, seperti tempat kuliah, seperti kantor-kantor besar, semuanya dibatasi, saudara. Pada saat masuk, ya berada di ruangan dan ada pertemuan sebagainya, tempat ibadah, semua pakai masker, saudara. Bahkan dibatasi.
Tidak bebas sampai seperti sebelum virus COVID-19 berkumpul, bahkan berdesak-desakan. Tidak boleh, saudara. Kenapa? Karena kita tidak tahu dengan siapa kita berdiri berdesa-desakan. Siapa tahu dia terkapar. Kita juga kenal, saudara. Jadi bahasa yang terkenal di hari-hari ini adalah the new normal. The new normal ini, saudara, di dalam sejarah Alkitab, bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, saudara, saya berkatakan itu adalah mereka diperbudak kurang lebih 430 tahun di Mesir. Sehingga pada saat 430 tahun Tuhan keluarkan mereka. Bagi saya ketika mereka keluar dari Mesir, saya berkatakan mereka ada di new normal. Di Mesir biasanya mereka menikmati hal-hal yang luar biasa, tetapi ketika mereka keluar, mereka harus menyelesaikan diri. Saudara, ketika kita masuk di new normal, kita jangan bersungut-sungut, kita jangan marah, kita jangan kesal dengan siapa-siapa. Segala sesuatu dalam hidup kita manage sebaik mungkin, saudara. Bahkan mungkin pikiran kita juga kita perlu manage agar pikiran kita berharap selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Kenapa, saudara? Kalau kita tidak mengikuti dengan normal ini, kita bisa marah-marah. Kenapa, saudara? Karena pembatasan, saudara. Bukan dengan normal itu kita langsung hidup jadi seleweran model kasih belum kena COVID-19 yang merajalela di bumi ini. Tapi the normal itu adalah penuh dengan pembatasan. Dan kami harus terimanya dengan lapang hati, dengan berbesar hati, saudara. Jangan kita salahkan siapa-siapa. Firman Tuhan katakan, perjalanan luar biasa bangsa Israel, Bilangan 11 ayat 7, adapun mana itu seperti ketumbar, ya, dan kelihatan seperti damar berlola. Nah, di dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang keempat, sampai orang-orang bajingan yang ada antara mereka kemasukan nafsu rakus orang Israel, dan pun menangis serta pula berkata, siapakah akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Dan sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu pun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar, kelihatan seperti berdamar berdola. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggiling dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpan. Mereka memasaknya dalam periuk, membuatnya menjadi roti bundar, rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Saudara kekasih, saya ingin katakan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, saya berkatakan mereka masuk dalam the new normal. The new normal, saudara. Ketika mereka masuk, ya, dulu mereka ada di Mesir, ya, mereka berada, ya, tidak ada, ya, walaupun berada dalam perbudakan, tetapi mereka makan, mereka berjalan dengan bebas dan sebagainya. Tetapi kita melihat ketika mereka keluar, saudara, mereka keluar, ya, mereka masuk di dalam satu situasi yang baru. Dan mau tidak mau mereka harus menyelesaikan diri. Contoh kita dicamanin. Ketika hari Jumat kita masuk di new normal, saudara, sering, ya, saya baca di dalam media berbagai macam tulisan, bahkan ungkapan dari Ketua COVID-19 Nasional Indonesia, ya, di sana di new normal saya baca ada banyak sekali, berapa yang saya tulis saja. Di new normal itu kita suruh mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, ya, pakai masker, makan makanan yang sehat, jaga stamina tubuh. Tidak boleh kumpul massa atau kerumunan manusia dalam jumlah yang besar, saudara. Ya, bahkan ketidaksalah dibatasi setiap pertemuan mungkin 30 sampai 40 orang saja, saudara. Nah, jangan berkomunikasi dengan orang lain yang tanpa kita memakai masker, saudara. Wah, ini luar biasa. Kita harus tertib, saudara. Ya, jika badan panas badan panas, kita sedang periksa atau kita menjaga jarak dengan orang lain ketika badan tidak panas. Dan ada banyak hal lagi menjadi aturan di new normal, saudara. Di masa Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, kita minta hikmat, kita minta kekuatan Roh Kudus untuk kita menjalankan new normal ini dengan baik, agar virus ini tidak merajalela, tetapi berhenti ketika hari Jumat kita masuk di new normal tanggal 5. Karena rencana di Jakarta PSBB dicabut tanggal 4, saudara. Dan kita berharap itu terjadi. Nah, saya membaca ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka berada, saya melihat ada 4 kebenaran ilahi yang menuntun mereka ketika mereka keluar dari Mesir dan masuk di normal perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Yang pertama
Ada kebenaran pertama yang kita akan belajar adalah ayat yang ke-8 dari Bilangan 20, ayat yang ke-8. Nah, ayat 7. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkat itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakan di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti diberitakan kepadanya. Ayat 10, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu, berkatalah ia kepada, dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sudah itu Musa mengangkat tangan memukul batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluar air sehingga umat itu ternak, mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itu sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepadamu. Saudara kekasih, ternyata saudara, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, salah satu kebenaran ilahi yang diberikan kepada mereka, kepada bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa adalah Tuhan memberikan Musa tongkat. Tongkat ini adalah satu kuasa untuk memimpin bangsa ini. Dan di zaman ini saya terjemahkan begini, di zaman ini tongkat ini adalah bagikan teknologi yang kita punya, HP, iPhone, macam-macam lah yang kita punya. Itu teknologi ya, yang ada, yang saya katakan kita punya, kita pegang hari-hari ini. Nah, pada saat tongkat ini Tuhan berikan kepada Musa, saudara, ya, tujuannya memimpin bangsa ini, contoh membelah laut pada saat mereka menyeberang. Tetapi dalam konteks ini, di dalam Bilangan pasal 20, ada kesalahan fatal yang dibuat oleh Musa. Yaitu ketika bangsa Israel berteriak-teriak minta air kan mereka haus, Musa marah. Sebenarnya Tuhan katakan kepada Musa, bukan kamu memukulkan batu, tapi Tuhan katakan pakai mulutmu untuk berkata saja kepada batu itu, maka keluar air. Saking karena kesalnya, saking karena marahnya, Musa marah, dia pukul batu itu dan air keluar dari batu itu. Akibatnya kesalahan fatal yang dibuat oleh Musa dan Harun adalah, firman Tuhan katakan mereka tidak masuk ke tanah Kanaan, saudara. Mereka tidak masuk ke tanah. Saudara, teknologi yang kita punya ini ada 2 sisi yang dapat membawa firman Tuhan dapat diberitakan kepada bangsa-bangsa, kepada tempat-tempat yang hari-hari ini kita tidak bisa jangkau, hamba betul tidak bisa jangkau Injil. Tapi dengan teknologi yang ada di tangan kita bisa beritakan firman Tuhan kepada berbagai macam suku, bangsa, bahkan dimanapun yang sukar untuk diinjili. Di sana firman Tuhan dapat diberitakan melalui media massa ini. Tapi di sisi yang lain, teknologi itu bisa membuat orang jauh dari Tuhan, bisa membuat orang hancur, bisa membuat orang tinggalkan Tuhan akibat dari teknologi. Jadi mari kita minta Roh Kudus agar kita menggunakan teknologi ini dengan baik. Kita melihat pelajaran berharga daripada Musa, bahwa ketika Musa salah menggunakan tongkat itu, akibatnya dia tidak masuk ke tanah Kanaan. Saudara, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, saya serukan kepada seluruh anak-anak Tuhan, bahkan mungkin yang belum percaya Yesus, mendengar media ini, firman Tuhan katakan, mari kita menggunakan teknologi ini dengan baik, dengan minta Roh Kudus Tuhan Yesus menuntun hidup kita, saudara, agar kita menggunakan teknologi ini dengan baik. Berkat kebenaran ilahi yang kedua yang diberikan oleh Yesus kepada orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir, yang kedua adalah mana, saudara. Mana di dalam Bilangan pasal 11, di sana dikatakan ayat 7, adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatan seperti damar berlubang. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kelangan dan menumpuknya dalam lumpan. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuat menjadi roti muda, rasanya seperti rasa panganannya digoreng. Saudara yang kekasih, berkat ilahi yang kedua, kebenaran ilahi yang kedua untuk bangsa Israel, mereka keluar dan masuk di new normal, perjalanan hidup yang baru. Ya, hidup yang baru adalah hidup yang normal, adalah berkat kedua. Mereka disuruh pergi, bukan disuruh untuk pergi lapar dan sebagainya, tetapi Tuhan siapkan makanan mana yang itu mereka tidak dapatkan di Mesir dan sebagainya. Nah, saudara kekasih, ketika di dalam kehidupan hari Jumat, Bang Pusat Jakarta dan beberapa daerah yang lain, tanggal 5 kita masuk di new normal, ya kita buat dengan aturan-aturan, tidak sembarangan hidup, saudara.
Nah, sama seperti bangsa Israel ketika mereka ada di Mesir, mereka makan bawang bre dan sebagainya. Akibatnya saudara, ya di dalam 4 kebenaran ini saya tidak menuliskan tentang daging, saudara. Kenapa, saudara? Karena ketika mereka memaksa, mereka marah-marah minta daging, Tuhan mendatangkan burung puyuh, tapi menyebabkan kematian. Masih ada di mulut, banyak yang mati, saudara, di generasi Musa. Kenapa, saudara? Karena mereka ini tidak mau mengikuti aturan mainnya Tuhan, saudara. Mereka kesal dengan makanan mana, saudara. Saya ingatkan ketika kita masuk di masa new normal di bangsa kita, bahkan bangsa di muka bumi ini, kita berdoa kepada Tuhan, kita percaya pasti Tuhan di dalam providensialnya Allah, Dia pasti memelihara kita, Dia pasti memberkati kita. Dia Allah Yahweh Jireh memberkati kita dengan berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Firman Tuhan datang, engkau harus punya keyakinan. Katakan kepada Tuhan ketika masuk di normal, walaupun berbagai macam pembatasan dan sebagainya, sehingga kita melihat walaupun orang pakai bedak yang mahal, lipstick yang mahal dan sebagainya, tapi ketika pakai masker, saudara, tidak ada gunanya itu, saudara. Oleh sebab itu, hari-hari ini kita diajarkan untuk benar-benar menerima masuk di masa dengan normal ini dengan kebesaran hati dan ucapan syukur. Kita jangan salahkan siapa-siapa seperti bangsa Israel, salahkan Musa pada saat mana diberikan, dan ketika mereka marah Tuhan berikan daging, dan akibatnya kematian, saudara. Kenapa? Mereka tidak mengucap syukur, saudara. Ini jadi pelajaran besar bagi kita di bangsa-bangsa bumi ini masuk di masa ini normal. Kebenarannya yang ketiga, saya lihat ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, firman Tuhan 40 tahun, saudara, mereka dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Saudara, ketika engkau masuk dalam masa di new normal, masa, saudara harus percaya dan yakin bahwa tiang awan dan tiang api menuntun kehidupan kita. Bangsa Israel mereka dituntut tiang awan dan tiang api. Dan firman Tuhan katakan kasut mereka tidak rusak, pakaian mereka tidak rusak, saudara. Saudara, yang menyebabkan kematian adalah ketika mereka melanggar saja. Tapi yang generasi yang lahir pada gurun semuanya sampai ke tanah Kanaan, saudara. Kenapa, saudara? Yang keluar dari Mesir sudah terkontaminasi, saudara. Terkontaminasi. Sehingga yang sampai ke tanah Kanaan adalah generasi yang lahir di pada gurun. Ya, saudara, kasih firman Tuhan datang kepada kita. Mari, ketika kita masuk di masa di new normal, firman Tuhan katakan ada tiang awan dan tiang api, berbicara tentang perlindungan Tuhan, berbicara tentang kedaulatan Tuhan, berbicara tentang pertolongan Tuhan. Pastikan engkau dan keluargamu, bangsa-bangsa di muka bumi ini, kita mengangkat tangan kepada Tuhan Yesus, penolong kita di masa dan new normal di bangsa-bangsa di bumi ini adalah dari Tuhan Yesus Kristus. Setiap awan dan tiang api, malam hari ada tiang api, pada siang hari ada tiang awan, ada makan minum Tuhan sediakan. Kebenaran ilahi yang keempat yang saya lihat di sini adalah firman Tuhan datang kepada kita. Ya, kebenaran ilahi yang keempat adalah pada saat mereka masuk di new normal bangsa Israel, mereka diberikan Taurat. Taurat itu bicara tentang aturan-aturan. Taurat itu seperti mulai contoh, ya, hukum Taurat. Akulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padu Allahnya ada bangku. Untuk masuk di new normal bangsa Israel, mereka diberikan Taurat Tuhan, saudara. Ada aturan, tidak hidup sembarangan, saudara. Ya kan, berhubungan dengan orang yang kacau balau, ya, ke berbagai tempat-tempat yang tidak baik, saudara. Dengan normal kita harus mengikuti aturan. Bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk di masa dengan normal menuju tanah Kanaan, mereka diberikan Taurat, saudara. Taurat bicara aturan-aturan. Tidak sembarangan hidup, saudara. Ya, jangan membuat Allah lain, jangan membuat patung menyerupai apapun di langit, di bumi dan sebagainya. Jangan sujud menyembah kepadanya, saudara. Ya, saudara, ada aturan lain. Taurat Tuhan, firman Tuhan itu, kalau ketika kita buka hati kita, di masa dunia normal ini, kita belajar akan kebenaran kita. Jadi firman Tuhan datang kepada kita di masa dunia normal ini. Mari kita pegang firman Tuhan, Taurat Tuhan, menjadi pegangan kita yang kokoh. Ya. Kita jangan kesal dengan siapa-siapa. Kita jangan marah dengan siapa-siapa. Karena pemimpin bangsa kita pun penuh kelemahan. Orang-orang yang seharusnya menolong kita pun mereka terbatas, saudara.
Tetapi engkau harus pegang akan Taurat Tuhan, saudara. Bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, mereka masuk di masa dan normal, yaitu mereka masuk di mana mereka dilengkapi dengan aturan-aturan. Kalau yang mengikuti, hidupnya aman dan sejahtera dan sukacita. Taurat Tuhan bicara firman Tuhan. Firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang membaca merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya. Ada banyak kebenaran firman. Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah perisaiku, Tuhan adalah penolongku, Tuhan adalah penghibur. Roh Kudus bekerja. Saudara kekasih, firman Tuhan datang pada kesempatan ini melalui media sosial ini. Ya, saya terbatas, tapi saya berdoa. Ya, Jakarta akan masuk di new normal. Ya, kalau tidak salah tanggal 5 Juni minggu akan datang, minggu depan. Saya berdoa bahkan seluruh mungkin di pulau-pulau Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa, pada saat engkau masuk di masa dunia normal, engkau harus pegang akan firman Tuhan. Walaupun kita dibuat begini-gini, harus ikut ini, harus buat ini, harus ini, tetapi kita ikut dengan kebesaran hati. Doa saya dari tempat ini, mungkin hari ini saya berada di tempat ini, dan minggu depan saya sudah tidak ada di tempat ini. Saya berdoa, biarlah Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Di normal yang akan terjadi di Jakarta, bahkan keluarga besar WBC Bita Gerbero, bahkan keluarga saya di Pulau Rote, di Onbule, di Termanu, di NTT, Kota Kupang, bahkan di seluruh Indonesia, seluruh keluarga besar. Aku berdoa, biarlah engkau pegang Taurat Tuhan di masa dunia normal ini. Engkau ikuti prosedural yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu masuk di normal, bahkan masih cuci tangan dan sebagai jaga stamina tubuh, ya, menjauhkan kerumunan orang banyak dan sebagainya. Kita ikuti dengan sukacita. Jangan kita kasar, saudara. Jangan. Kita datang, kita ikuti. Bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka diberikan aturan, yaitu Taurat Tuhan. Pegang sungguh-sungguh, itu takut akan Tuhan. Shalom. Doa saya bilang berkat Tuhan tercurah bagi Indonesia, bagi keluarga hamba-Mu di Pulau Rote, di NTT, di Indonesia, Gelian, Kiukana, bahkan keluarga besar hamba Tuhan di Pastor Yopi dulu, keluarganya bahkan di Rote dan sebagainya, seluruh keluarga besar anak-anak Tuhan, berseluruh bangsa ini pemerintahnya. Doa saya, kita masuk di masa di new normal dengan hati yang berbesar hati, dengan kebesaran hati. Kita melakukan aturannya dengan baik, dan kita percaya Dia Allah Tuhan Yesus di dalam providensialnya Allah. Dia akan pelihara kita. Dia memberikan kita mana. Dia memberikan kita kuasa untuk meraih berkat. Dia memberikan kita perlindungan tiang awan dan tiang api, saudara. Mari kebenaran firman Tuhan di hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita. Doa saya, hadirat Tuhan melawat bangsa ini. Keberdoa dalam nama Yesus. Indonesia diberkati, Indonesia dilaut oleh Tuhan, Indonesia pegang firman Tuhan, Indonesia dilindungi tiap awan dan tiap api, Indonesia diberikan makan mana perlindungan Tuhan, bahkan ada kuasa untuk bangsa ini diberkati keluar dari krisis ini. Tolong bangsamu Indonesia, tolong keluarga hamba-Mu di Pulau Rote, bahkan di Indonesia, bagi keluarga senior Pastor Yopi di tempat ini. Terima kasih, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa, haleluya. Amen.